Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponensial. Untuk hari ini kita melanjutkan ke pembahasan grafik fungsi eksponensial. Bentuk umum fungsi eksponensial adalah Y sama dengan Fx sama dengan K kali A pangkat X, atau F memetakan X ke K kali A pangkat X. Ini dalam notasi fungsi ya. K disebut variabel bebas dengan daerah asal domain X demikian hingga negatif tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga X anggota bilangan real. Jadi domainnya adalah semua bilangan yang merupakan bilangan real. Jadi semuanya. A disebut bilangan pokok atau basis. Ini A-nya adalah bilangan pokok. Dengan A bukan 0 dan bukan 1. Y disebut variabel terikat. Dan K disebut konstanta. Langsung kita ke pembahasan soal. Contoh soal. Dengan kita menggambar grafik Fx sama dengan 2 pangkat X. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat tabel dulu. Kita pilih angka dari X. Kita pilih dari 0, negatif, dan positif. Ini yang paling mudah, kita ambil yang paling mudah supaya menghitungnya tidak terlalu susah. Untuk yang pertama, F negatif 3. Jadi kita masukkan nilai X, kita ganti dengan negatif 3. Maka karena ini pangkat negatif, bisa kita ubah jadi pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 3. Jadinya 1 per 8. Untuk F min 2 sama saja. Jadinya 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Sama dengan 1/4. F min 1 hasilnya 1 per 2. F 0, 2 pangkat 0. Bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 adalah 1. F1 maka 2 pangkat 1 ya 2. F2 4. Dan F3 8. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita hitung tadi. Sehingga ini hasilnya yang tadi. Kita gambar sebuah koordinat X, sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama negatif 3, Y-nya 1/8. Jadi di sini X-nya negatif 3, Y-nya 1/8. Sangat kecil di sini ya. Untuk yang kedua negatif 2, Y-nya 1/4. X-nya negatif 2, Y-nya 1/4. Agak ke atas sedikit. Untuk yang ketiga X-nya negatif 1, Y-nya setengah. Jadi ya pasti di sini, nanti di sini. Nah. Terus X 0, Y-nya 1. 0, Y-nya 1 di sini. X-nya 2, Y-nya 4. 2, 4 di sini. Sini dulu ya. X-nya 1, Y-nya 2. Terus X-nya 2, Y-nya 4. Yang terakhir X-nya 3, Y-nya 8 di sini. Maka kita buat grafik. Nah, dari sini ya, perhatikan. Dari sini kita bisa menentukan domain. Domainnya sudah saya sebut di awal bahwa domain itu semua bilangan. Jadi negatif tak hingga sampai tak hingga. Untuk range-nya, range itu kalau domain itu daerah asal, range daerah hasil. Maka perolehan menghitung tadi. Ini hasilnya, hasil yang barusan kita hitung. Jadi di sini bisa kita lihat yaitu Y. Karena grafik ini tidak sampai melewati sumbu X, maka range-nya 0 sampai tak hingga. Karena semua di atas 0. Titik potong di sumbu Y atau intercept Y pada titik 0,1. Jadi ini titik potong dengan sumbu Y-nya kan di sini. Maka ini disebut intercept Y atau titik potong di sumbu Y yaitu 0,1. Yang keempat, titik potong di sumbu X atau intercept X tidak ada karena grafik ini tidak akan memotong sumbu X. Untuk yang kelima, monoton naik. Dia monoton naik, kenapa disebut monoton naik? Karena dari cara menggambar kita tadi kan dari sini, dia naik. Atau kalau kita lihat dari kotaknya ini, kalau ke kanan semakin besar, Y ke kanan juga semakin besar, maka dia disebut monoton naik. Kalau ke kanan semakin besar,
Y-nya semakin kecil, maka dia disebut monoton turun. Ini ya keterangannya. X1 lebih kecil dari X2, maka Fx1 juga lebih kecil dari Fx1. Atau nilai A-nya 1, dengan K-nya juga positif. Di sini K-nya 1, maka dia positif. Maka A-nya, di sini kan 2, maka A-nya lebih dari 1, maka dia monoton naik. Untuk yang keenam, asimtot datar. Asimtot itu apa? Asimtot adalah garis datar yang didekati sebuah garis lengkung. Nah, di sini. Jadi garis datar yang istilahnya di PHP oleh grafik ini, oleh kurva lengkung ini. Kenapa di PHP? Karena dia didekati tapi tidak pernah bertemu. Jadi ada sebuah garis oleh garis lengkung ini, garis yang didekati tapi tidak pernah bertemu, tidak pernah bersentuhan di sini. Jadi asimtotnya adalah Y sama dengan 0 atau sumbu X di sini. Dia kalau kita gambar terus, kalau kita cari terus min 4, dia akan semakin mengecil, tapi tidak akan pernah 0. Jadi semakin terus, seolah-olah dia seperti mendekati padahal dia tidak 0, tidak mendekati 0. Paham ya? Untuk gambar yang kedua, menggambar grafik fx setengah pangkat x, sama ya caranya. Nilai x kita hitung, nilai x kita masukkan, kita ambil angka ini. Yang pertama kita masukkan negatif 3, setengah pangkat negatif 3. Karena pangkat min itu sama saja dengan 1 per, jadi ini kita ganti 1 per setengah, jadinya dia 2. Jadi ini sama saja dengan 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Untuk yang kedua juga sama, f min 2, kita pangkatkan min 2, setengah pangkat min 2 itu sama dengan 2 pangkat 2, ketemu 4. Ini pangkat min 1, 2, pangkat 0, 1, dan seterusnya ya, ini mudah ya. Lanjut, kita masukkan hasil perhitungan kita ke tabel. Kita gambar di sini. Yang pertama min 3, 8, min 3, 8 di sini. Yang kedua min 2, 4, X-nya min 2, Y-nya 4 di sini. Yang ketiga min 1,2, min 1,2 di sini. Untuk yang keempat 0 min 1, jadi di sini 1, setengah, 1 di setengah di sini, jadi antara 1 sama 0. Untuk yang selanjutnya 2 seperempat, 2 seperempat, jadi setengahnya di sini. Nah ini agak menceng sedikit ya. 3 seper 8. Kita hubungkan. Nah, sehingga untuk domain sama seperti tadi ya. Semua bilangan real. Negatif infinite sampai infinite. Untuk range-nya 0, infinite atau hingga. Jadi semua tak hingga, jadi dia karena dia di atas sumbu X. Jadi Y-nya 0 sampai tak hingga. Untuk titik potong di sumbu Y atau intercept Y, di sini ini titik potong dengan sumbu Y, di sini maka 0,1. Titik potong di sumbu X tidak ada karena dia tidak memotong sumbu X. Dia monoton turun. Perhatikan di sini ya. Min 3, min 2, 1, 0, 1, 2, 3. Dia kan semakin ke kanan semakin besar, tapi Y-nya semakin ke kanan semakin kecil. Maka dia disebut monoton turun. Atau dari cara menggambar kita kan tadi dari sini. Nah, maka dia disebut ini turun kan, disebut monoton turun. Sekarang asimtot datar. Nah, di sini garis yang didekati oleh kurva ini, maka dia Y sama dengan 0 atau sumbu X. Soal yang ketiga, menggambar grafik fx sama dengan min 2 pangkat X. Sama, kita buat tabel dulu, kita hitung, perhatikan ini ya. Cara menghitungnya ini, berarti kita hitung ini dulu, 2 pangkat X baru dikasih min. Bukan min 2 dipangkatkan X. Paham ya? Contoh, langsung. F min 3. Jadi kita hitung F min 3 dulu, atau kita taruh depan negatifnya. Ini kita hitung. 1 per 2 pangkat 3, ya 1/8 dikasih min 1/8. Yang kedua sama. Ini saya yakin kalian sudah bisa. Ini pangkat 1 tetap. Nah, di sini untuk pangkat min 2,
Nah, bukan 4 ya, meskipun dia di sini min, karena di sini tidak ada tanda kurungnya. Jadi dia dipangkatkan dulu, 2 pangkat 2, 4, baru dikasih min. Bukan min 2 kali min 2. Tidak ada tanda kurungnya. Sekarang yang ketiga sama ya. 2 pangkat 3, 8, dikasih negatif, maka negatif 8. Sekarang kita gambar. Ini hasilnya tadi, kita gambar. Nah, ini titik-titiknya. Ini. Nah, perhatikan ini beda ini dengan di nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi hampir sama dengan ini, cuma dia ke atas ini. Untuk yang ini itu sama saja, kita di sini punya ada K-nya. Kalau kita lihat tadi bentuk umumnya ada K, A pangkat X. Nah, di sini ada, kita anggap di sini ada negatif 1, maka K-nya negatif 1. Jadi sama saja bentuknya. Untuk domainnya, untuk domain itu semua bilangan negatif tak hingga sampai tak hingga, range-nya juga sama. Ya, range-nya bedanya di sini range karena dia di bawah sumbu X, maka range-nya adalah negatif tak hingga sampai 0. Negatif tak hingga sampai 0. Karena dia berada di bawah sumbu X. Sama ini juga tidak menyentuh sumbu X. Untuk yang ketiga titik potong di sumbu Y, ini di sini. Ini titik potong ya. Maka dia 0, negatif 1. Yang keempat titik potong di sumbu X tidak ada karena dia tidak memotong. Ini akan di sini pasti akan mendekati sumbu X tapi tidak bertemu dengan sumbu X, tidak memotong sumbu X. Untuk yang kelima monoton turun. Perhatikan dia ke kanan semakin besar, tapi yang di sini ke kanan dia semakin kecil, maka dia disebut monoton turun. Dari gambarnya juga di sini turun. Untuk asimtot datarnya sama karena dia garis yang di PHP atau garis yang didekati tapi tidak bertemu adalah sumbu X, maka asimtot datarnya adalah sumbu X atau Y sama dengan 0. Untuk soal yang keempat, bentuk soalnya seperti ini, perhatikan fx sama dengan 2 pangkat negatif x dikurangi 2. Nah, di sini sudah negatif, terus di sini ada negatif 2. Sama, kita hitung dulu. Cara menghitungnya, ini tidak saya sertakan cara menghitungnya. Jadi, kita harus ingat, kalau 2 pangkat min x, maka dia sama saja dengan 2 setengah pangkat X. Diingat ya kalau pangkat negatif ya. Jadi ini sama saja dengan 2 setengah pangkat X. Setengah pangkat X tadi sudah kita hitung di nomor sebelumnya. Setengah pangkat X hasilnya kita kurangi 2. Jadi untuk memperoleh ini kita lihat soal sebelumnya. Hasil dari 2 pangkat X tinggal kita kurangi 2. Diingat ya pangkat negatif, jadi dia jadi setengah pangkat X. Ini nanti jadi setengah pangkat setengah pangkat X ya, benar, 1/2 pangkat X. Ini sama saja dengan itu, jadi kita tinggal melihat, tinggal dikurangi 2. Maka domainnya sama, semua angka bisa kita masukkan untuk X. Untuk range-nya itu negatif 2. Nah, ini gambarnya di sini. Ini ini untuk gambar 2 pangkat min X atau setengah pangkat X ini. Sedangkan untuk yang gambar selanjutnya, untuk kurva 2 pangkat min X min 2 itu ini. Jadi kurvanya sama, cuma dia tinggal diturunkan. Diturunkan sejauh berapa? Sejauh 2. 2-nya dari sini. Jadi kalau di sini ada negatif 2, maka kurva yang dari sini tinggal kita turunkan sejauh 2 satuan. Kalau di sini plus, maka tinggal kita naikkan sejauh 2 satuan. Tinggal angkanya berapa, plus minusnya. Kalau kurangi diturunkan, kalau ditambah tinggal dinaikkan. Paham ya? Jadi untuk range-nya, karena dia di atas, di atas dari Y sama dengan min 2, maka range-nya adalah min 2 sampai tak hingga. Jadi dia kan di sini. Range-nya itu kan Y. Y-nya yang diraih adalah dari sini sampai ke sini. Negatif 2 sampai
tak hingga. Maka range-nya adalah negatif 2 sampai tak hingga. Yang ketiga, titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y, kita fokus yang ke sini ya, jangan sini ya, ini. Adalah ini. Ini adalah titik potong sumbu Y, yaitu 0, min 1. Maka intercept Y atau titik potong sumbu Y adalah 0, min 1. Sekarang yang keempat, tipot di sumbu X sama tidak ada karena dia, bentar. Ini ada ya di sini ya. Sorry, jadi ini diganti sendiri nanti. Untuk titik potong di sumbu X itu ini. Ini nanti diganti ya. Bentar. Jadi titik potong di sumbu X bukan tidak ada ya, ada. Jadi ini titik potong di sumbu X-nya adalah negatif 1,0. Nanti diganti sendiri kalau mau nyadat silahkan dibenarkan sendiri di sini. Jadi untuk yang ini dia melewati sumbu X. Apa yang membuatnya melewati? Ya ini tadi. Ada angka negatif 2 karena dia turunkan, jadi dia melewati sumbu X. Dia monoton turun sama dengan X min 2 pangkat negatif X, sorry. Untuk yang keenam, asimtot datar. Perhatikan. Asimtot datarnya, nah ini asimtot datarnya. Garis yang didekati, tapi tidak pernah bertemu, tidak pernah ditemui. Jadi dia asimtotnya adalah garis Y-2. Nanti kesimpulannya saya taruh di akhir kenapa bisa min 2. Seharusnya kalian sudah paham ya kenapa ini bisa min 2. Lanjut. Nah, ini dari contoh soal 1 sampai 4 kalian pahami sendiri, kalian bisa ambil contoh dari referensi yang lain. Kemudian kerjakan contoh-contoh soal ini, tugas 1, silakan dikerjakan. Semoga bisa paham dan paham semua. Jika masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Jadi ini kalian menggambar 3 kurva ya, 3 grafik ini, dan disertai ininya juga, domain, range, tipot atau tipot sumbu X, tipot sumbu Y, monoton naik atau turun, dan asimtot datarnya. Silahkan dikerjakan. Semoga paham dan mengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.